Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Kemarin lagi kita sudah membahas tentang apa itu hakikot, apa itu majas, yang semuanya tentunya masing-masing terbagi menjadi 4. Ada amri, ada syar'i, ada lugawi. Artinya terbagi jadi 2, hakikot dan hakikah. Kemudian setelah itu majas juga terbagi melihat alaqahnya, dan itu terbagi menjadi mursal ketika alaqahnya baru musyabahah. Kemudian isti'arah ketika alaqahnya adalah musyabahah. Kemudian alaqah baru musyabahah banyak sekali, kemarin sudah disebutkan juz, kul, mahal, ala, darab, madrur, sabab, terus i'tibar makan, i'tibar masa yakun. Terakhir banget kita sudah membahas masuk ke dalam isti'arah, yaitu isti'aratu majazun wal lughatu tasyabuhun. Isti'arah adalah majaz yang alaqahnya adalah musyabahah. Seperti contoh lafaz asad, jadi raqaitu asadan. Syajaratu alaqahnya adalah syajaratu. Kemudian wahiyya majazun lughatan. Wahiyya majazun lughawi. Yang disebut ini adalah majaz lughawi, lawan dari majaz aqli yang berupa isnad. Ini adalah majazun lughatan, ay majazun lughawi alal ashah, menurut pendapat yang ashah. Karena dia ada 2 pendapat, satu mengatakan majaz lughawi, satu mengatakan majaz aqli. Kemudian kemarin kita juga sudah jelaskan wa muni'at fi alamin. Isti'arah tidak mungkin terjadi di alam, karena alam menunjukkan syakhs muayyan. Isti'arah terjadi pada kalimat yang punya afrad banyak atau shadid ala akhirin. Maka dikatakan wa muni'at fi alamin liman tadha, kecuali alam yang punya sifat yang masyhur, seperti kita jelaskan kemarin, adalah seperti Ronaldo, Messi, Hakim, Madar, Ali, Umar, ila akhirih. Itu punya sifat-sifat yang masyhur, itu boleh kita jadikan isti'arah. Tapi kalau alam biasa nggak punya sifat tertentu, seperti Zaid, Ahmad, nggak ada sifat apapun, maka tidak boleh terjadi isti'arah di sana. Kenapa? Karena isti'arah salah satu prosesnya adalah mengklaim sesuatu masuk kepada afrod dari sesuatu yang lain, yang sudah kita jelaskan kemarin. Selanjutnya akan membahas terkait qarinah. Qarinah daripada al-isti'arah. Qarinah secara umum bisa berupa lafaz dan bisa berupa hal atau bukan lafaz. Mereka para menyebutnya dengan ma'nawi. Qarinah ada kalanya lafziyah, ada kalanya ma'nawiyah. Ada kalanya berada di berupa lafaz, ada kalanya tidak berupa lafaz. Yang berupa lafaz contohnya ana ra'aitu asada yakhtubu. Ada kata yakhtubunya. Maka yakhtubu menjadi qarinah berupa lafaz karena saya ucapkan untuk menunjukkan bahwasanya asad bukan asad beneran. Kalau saya cuma bilang nih, bijiwari asad, bijiwari asad, di samping saya bukan asad. Qarinahnya lafaz bukan, tapi qarinahnya ma'nawi, misalnya adalah hal. Karena yang saya tunjuk bukan asad, terus saya bilangnya bijiwari asad, ila akhir.
Oke, sekarang masuk ke wafar danau ma'du danau mu'allafan minhu qarinatun laha qad ulifa. Mau bilang wa qarinatun laha, qarinah jadi mubtada, laha naat daripada qarinah, laha kembali ke isti'arah. Qarinah isti'arah qad ulifa, ada yang mentasydidnya, ada yang tidak. Qad ulifa, ada yang qad ulifa. Boleh diartikan wujida, boleh diartikan urifa. Qarinah isti'arah itu telah diketahui, satu ada yang fard, ada yang maknan wahid, atau ma'dudan, atau aktsar min wahid, atau mu'allafan minhu, atau mu'allaf yang tersusun atau murakkab. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan itu. Qarinatun listi'arah. Pada malanya amrun wahid, ada malanya aktsar min wahid, ada malanya murakkab. Oke. Beda dengan aktsar min wahid. Apa bedanya aktsar min wahid dengan murakkab? Ta'addud. Aywa di sini muta'addid. Aktsar min wahid atau mungkin muta'addid. Contohnya biasa aja lah. Ra'aitu asadan misalnya. Ra'aitu qamaran fil masjid. Ra'aitu qamaran fil masjid. Dengan seandainya kita mengatakan qarinahnya qarinah haliyah, bukan qarinah fil masjid. Kalau kita tulis aktsar min wahid bolehlah tulis lagi. Kalau itu qamaran fil masjid. Walaupun ini nanti akan sedikit bertentangan dengan contoh yang akan pembagian isti'arah setelah. Oke. Qamaran, mana aslinya? Bulan. Orang yang cakep. Oke. Gara-gara fil masjid, Umar tidak mungkin diartikan bulan. Ini amrun wahid, fil masjid amrun wahid. Umaran fil masjidi sama bulan cakep. Oke. Kata ini menjadikan makna bulan nggak mungkin. Kata ini juga bisa menjadikan ini dihapus. Seandainya saya bilang kayak gini doang cukup nggak? Seandainya saya bilang kayak gini doang cukup nggak? Nah, itu maksud daripada aktsar min wahid. Aktsar min wahid dia yasih istiqlalu kullu wahid, istiqlalu kulli wahid. Di sini yasih istiqlalu kulli wahid
bil qarina. Yasin istiqlal kulli wahid. Qarina ini dan akad wahid berarti masing-masing dari ininya bisa berdiri sendiri fi ifadatil isti'arah. Fi ifadatil isti'arah. Sedangkan murakkab enggak. Sedangkan murakkab itu tidak. La yasin istiqlal. Istiqlal kulli wahid. Di situ contohnya adalah wasa'iqatin min naslihi tankafi ala arkusil aqrani khamsu sahabi. Oke. Beliau ini nanti bagi yang mengatakan bahwasanya qarinah boleh banyak, tapi nanti ada juga yang mengatakan qarinah cukup satu aja, sisanya bukan qarinah namanya. Indaman Yaqul bita'at tujil qarinah. Terus selanjutnya adalah ini. Kita artikan satu persatu. So'iqoh, dan tahu so'iqoh? Bentuk, petir. Kenapa dibaca kasroh? Enggak, ada isim nakirah ditaruh di depan. Dibaca kasroh. Rubah, wa'ulu. Rubah. Banyak so'iqoh, banyak petir. Min naslih, berasal dari besi pedang atau bagian pedang yang tajam, besi pedangnya. Tankafi ay taklibu atau tuqallibu, membolak-balikan atau taklif. Dan di situ ada bedanya kan, ayat kita tapi bisa. Fa'ilnya taklif artinya memutar atau membalikkan, bolak-baliknya. Fa'ilnya tankafi mana? Khamsu sahabibah, jamak dari sahab, awak. Akron, orang-orang sepantar. Oke, coba kita pakai susunan yang biasa. So'iqatin min naslihi tankafi biha khamsu sahaibah ala al-usil aqran. Jadi gimana coba? Ada petir berasal dari pedangnya. Dengan petir itu atau Benyamin bayaniyah, yang dimaksud so'iqoh adalah petir
yang berupa nasel, yang berupa besi tajam pedangnya, petir yang berupa besi tajam pedangnya, dan kafi biha khamsu sahaib, digerak-gerakkan oleh 5 awan, digerak-gerakkan oleh 5 awan. Gerak-gerakannya itu kemana? Ke atas kepala-kepala orang-orang sepantar, orang-orang sederajat, maksudnya para musuh. Maksudnya adalah di sini syahidnya di sahaib, mana aslinya adalah awan, mana yang diinginkan adalah jari. Kenapa jari diserupakan dengan awan? Karena keserupaannya sama-sama suka memberi. Al-musyabahatnya fil jud. Awan suka memberikan air, jari-jari juga yang digunakan untuk suka memberi. Pertanyaannya, ininya mana? Para korinannya mana? So'iko enggak kayak gitu doang. Ada tangkafi dari, ada arbusil akron, terus ada kata khamsu. Kita cek di sini. So'iko aywa, ala arbusil akron aywa. Pertanyaannya, bisa nggak kalau so'ikoh doang kemudian sahakib dipahami menjadi jari-jari? Nggak bisa. Bisa nggak khamsu doang menunjukkan sahakib jadi jari-jari? Nggak bisa. Harus satu so'ikoh min aslihi, kemudian harus ada khamsunya, harus ada arbusil akron. Inilah yang semua makna ini, makna yang saling menyatu. Berarti 3 makna ini, 3 kata ini menghasilkan sebuah makna. Dan makna inilah yang namanya murakkab. Inilah yang menjadi korinah. Maksudnya dia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kayak ini kan, satu bisa menjadikan korinah, ininya saja bisa menjadikan korinah. Ini nggak bisa. La yastaqilu kullu wahid. Ala kita nggak bisa. Karena itu yang dimaksud sebagai murakkab. Tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun nanti di sini contohnya banyak komentar ini. Jelas yang dimaksud murakkab adalah ini tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Ada pertanyaan? Makanya disebut sebagai murakkab. Jadi 3 hal ini adalah menghasilkan sebuah makna yang menunjukkan bahwasanya sahih ini adalah artinya jari-jari. Gara-gara 3 hal ini yang menjadi satu, itulah yang disebut sebagai murakkab. Makna multaimun di sini artinya ma yaltaimu. Murakkab dari hay'ah atau sifat makna multaim. Oke. Makna ma'ani multaimah. Multaimah itu artinya sudah merekat menjadi satu. Multaimah itu artinya menjadi satu. Ma'ani multaimah. Ini 3 makna ma'ani multaimah. Oke, sudah ya. Itu yang dimaksud daripada bait hal itu. Walaupun nanti kalau kalian baca bukunya ulama-ulama modern, bagian kayak gini nggak terlalu diperlukan.
berapa ulama dalam ada komentar. Gak usah, yang penting ya sudah ada yang namanya istiaroh, ada qarinahnya, yang penting ada qarinahnya. Tapi nanti kalau kalian tahu, berarti pas baca yang dimaksud ini itu murakab bagaimana sih? Murakab yang di sini baiknya disebut sebagai mu'allafan. Mu'allafan ayat murakaban, itu maksudnya adalah ma'ani. Qarinahnya banyak tapi menjadi satu. Makanya ma'ani banyak tapi multaimah menjadi satu. Yang sudah merekat. Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ulangi baiknya ya. Wa qarinatun itu mubtada'nya, laha lil isti'arah, qad ulifa khabarnya, ai qad wujida atau qad urifa, telah diketahui harga. Ada kalanya dia itu mufrad atau amrun wahid, au ma'dudan atau aktar min wahid, au mu'allafan minhu, ai mu'allafan minal ma'dud, yaitu ma'anin tapi multaimah. Multaimah ini setelah menyatu banyak makna tapi setelah menjadi satu. Oke. Selanjutnya pembagian isti'arah melihat dari maknanya. Oke. Melihat dari apakah maknanya bisa bersatu apa enggak, makna asli dengan makna yang tidak diinginkan. Oke. Bismillah. Selanjutnya isti'arah terbagi menjadi ini, melihat dari makna yang diinginkan, makna asli dan makna yang asli dan makna yang diinginkan. Oke, kita cek satu persatu. Maitan, makna aslinya orang mati. Mana yang diinginkan? Orang tersesat. Betul. Jangan yang ini. Ahyaina, menghidupkan. Mana yang diinginkan? Memberi petunjuk. Orang mati. Oke. Coba kita garis bawahi. Berarti ini yang diinginkan apa? Adalah memberi petunjuk. Apakah orang yang tersesat lalu kami berikan petunjuk? Ini koordinatnya nanti adalah kata setelahnya. Yang jelas makna asli ini sudah kita hapus.
makna asli ini sudah kita hapus melihat koordinat yang ada di ayat itu. Ini apa ayatnya? Awaman kana maitan fa ahyainahu kaman. Terus? Awaman kana apa? Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi wa ja'alna lahu nuran ila akhirih. Ya akhiri. Jadi di sini koordinatnya kemungkinan besar adalah koordinat maknawiyah, karena di makom sedang menjelaskan orang-orang yang tidak baik. Maka kemungkinan besarnya adalah di sini adalah koordinatnya koordinat maknawiyah, atau bisa jadi gara-gara waja'alna lahu nuran. Selanjutnya, oke. Ahyaina punya arti menghidupkan, yang diinginkan adalah memberi petunjuk. Maitan artinya orang mati, yang dimaksud orang tersesat. Pertanyaannya di sini. Hayah sama tidak mendapatkan petunjuk. Bisa berkumpul dalam satu orang apa enggak? Orang itu hidup sekaligus mendapatkan petunjuk. Bisa. Yumkin apa? Ijtima'uhuma. Makna asli, ini makna asli. Makna yang diinginkan. Yumkin ijtima'uhuma, atau kita sebut ini makna asli apa? Musta'an minhum. Ini musta'an lahu. Bisa berkumpul. Yumkin ijtima'u al-musta'ar minhu wal musta'ar lahu. Kalau mungkin berarti ini wifaqiyah, karena satu orang bisa punya sifat haya sekaligus sifat ihtidah. Ini disebut sebagai isti'arah wifaqiyah. Kalau satunya, coba kita sebut maut, kemudian dolal. Apakah bisa berkumpul dalam satu orang? Dia mati, kemudian disifati sesat, bisa nggak? Sesat itu sifat untuk orang hidup. Kalau sudah mati nggak ada sifat lagi, karena nggak punya pekerjaan kan? Sesat itu dilihat gara-gara apanya? Gara-gara perbuatan dia kan? Orang mati sudah ada perbuatannya, apa masih bisa berbuat? Enggak. Enggak bisa berbuat apa? Orang mati enggak bisa disifati sebagai sesat, tidak bisa disifati sebagai soleh. Jadi sifat maut tidak bisa berkumpul dengan sifat dolal. Karena sifat maut, orang yang sudah punya predikat mati tidak bisa disifati apapun karena dia tidak bergerak. Maka di sinilah yumkin ijtima'uhuma, maka disebut sebagai isti'arahnya isti'arah ainadiyah. Ijtima'u al-musta'an minhu al-musta'an. Berarti kalau ditanya ahyaina adalah isti'arah, karena dia majaz, yaitu lafaz digunakan untuk makna baru, bukan makna asli. Alaqahnya musyabahah. Ini keserupaannya antara hidup sama tidak apa? Orang hidup dan orang mendapatkan petunjuk sama-sama apa? Sama-sama bisa mengetahui, ya boleh mengetahui sesuatu yang benar. Kemudian maitan, jangan dolal, sama-sama apa misalnya? Sama-sama tidak melakukan sesuatu yang benar, atau sama-sama tidak melakukan sesuatu. Jangan dibahas satu-satu. Yang jelas di sini ini mau menjelaskan yang dia itu adalah ketika tidak mungkin bersatu. Dipahami? Ini maksud daripada isti'arah wifaqiyah dan ainadiyah. Kemudian ainadiyah terbagi lagi menjadi dua. Ada tamlihiyah, ada tahqiqiyah.
bunyinya. Oke, contohnya ada orang nih, orang itu dia jaban, pengecut. Orang itu punya sifat jaban, pengecut, bukan juban ya, bukan keju. Juga sih, sudah kalau gitu. Terus kita bilang ke orang itu yang pengecut itu, saya bilang ke orang cerita, ro'a itu asadan fil fasli, misalnya ro'a itu asadan fil fasli. Oke, kita tulisnya gambarnya di mana ya? Orang ini jaban. Makna aslinya asad singa. Oke kan ya? Kemudian makna yang diinginkan orang, harusnya kan orang yang pemberani. Enggak, di sini yang saya inginkan bukan orang pemberani. Saya ganti menjadi orang pengecut. Maka kita katakan tadi asad tidak mungkin artinya singa karena dia fil fasli. Terus yang saya inginkan adalah orang pengecut. Jadi orang yang jaban. Pertanyaannya di sini, nggak bisa berkumpul antara makna mana dengan makna yang mana. Dan dia menjelaskannya seperti ini. Dan Quran maksud. Atau begini. Atau begini kalau di sini. Mana aslinya misalnya mungkin setelah itu adalah pemberani, singa pemberani. Yang diinginkan orang pengecut. Oke. Misalnya di sini syaja'ah, di sini juban. Bisa berkumpul nggak? Nggak bisa, berarti la yumkinu istima'uhuma. Berarti ini termasuk adalah isti'arah inadiyah. Ada orang pengecut. Saya bilang, saya melihat asad fil fasli. Saya melihat asad fil fasli. Maka yang saya maksud bukan asad beneran yang pemberani itu. Yang saya maksud orang, harusnya kan yang saya maksud orang pemberani. Kalau kayak gitu masuknya nanti ke sana wifaqiyah. Kalau yang saya maksudkan adalah orang pengecut, saya lagi sarkas. Ada orang yang pengecut, saya bilang saya habis melihat singa. Ada orang pengecut, dia pidato, orasi, terus saya bilang saya habis melihat singa berpidato. Padahal saya pengecut.
Maka itu disebut sebagai isti'arah inadiyah. Kalau tujuannya untuk sarkas atau ngolok-olok, namanya tahakkumiyah, ya tahakkam. Kalau tujuannya untuk mendatangkan sesuatu yang unik, bercanda lah, biar orang-orang pada tertawa lah, tapi biasa aja, nggak ada maksud untuk mengolok-olok, maka dinamakan tamlihiyah. Ya? Benar, tapi nanti musyabahah tapi dengan cara tanzil, memosisikan sesuatu yang nggak sama, jadi itu dijadikan sebagai musyabahah. Nuzila manzilata, nanti makanya tanziliyah bukan musyabahah, kelihatan secara lainnya bukan musyabahah, nggak ada musyabahah. Boleh Mas bilang Boleh. ada contoh padanan. Apanya? Contoh padanan. Contoh padanan? Selain ini. Selain ini misalnya, ada orang yang sesat, terus kita sebutnya sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, atau orang yang jahil. Ada orang yang jahil, nggak tahu sesuatu, tapi saya sebutnya bahar. Saya sebut dia sebagai bahar. Ana ra'aitu bahron fil jami'il azhar. Padahal yang saya lihat bukan orang alim, tapi orang yang jahil. Boleh, namanya. Itu balik ke kemarin yang di tasbih juga, itu ada tasbih yang seperti itu. Sama, di tasbih sama juga. Di tasbih saya mau bilang Zaidul kal asad, padahal Zaidul pengecut. Kal asad dari mana berarti? Itu nanti istilahnya adalah ada tanzil, ada memosisikan seolah-olah apa namanya? Zuban itu nanti adalah sesuatu yang memberani. Istilahnya enggak kayak gitu, nanti saya cari lagi. Istilahnya mereka harus mengotak-atik, gara-gara ini mereka bisa menjadikannya sebagai musyabahah. Musyabahah teman-teman, apa namanya? Alaqahnya musyabahah, tetapi biwasitatin tahakkum. Musyabahahnya tapi biwasitatin tahakkum. Menurut kacamata tahakkum, ini adalah mirip. Gara-gara saya ingin tahakkum, maka ini ada kemiripan di situ. Oke, ada pertanyaan? Cara bedakan tahakkumiyah sama tamlihiyah itu adalah dengan melihat si pembuatnya itu dia mau tujuannya ngapain. Tujuannya lagi mau ngekek, rendahin orang, atau cuma ingin biar orang-orang itu pada ngerasa, pada ketawa, orang-orang itu lagi bercanda. Kalau bercanda maksudnya tamlihiyah, kalau enggak namanya, kalau mengolok-olok namanya tahakkumiyah. Itu doang. Tapi bentuknya sama persis. Oke, jadi kalau ditanya lagi, kalau bahasa sayanya adalah mudahnya nanti musyabahah. Alamannya musyabahah tapi biwasitatin tahakkum, melalui kacamata molok-molok. Oke, coba kita baca baitnya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma'tana fi tarafaiha tuntama ilal inadi. Ketika tarafaiha berarti musta'ar minhu dan musta'ar lahu itu yatanafani, yatadodani, saling berlawanan. Maksudnya saling berlawanan tidak mungkin berkumpul dalam satu tempat. Tuntama al-isti'aratu ay tunsabu al-isti'aratu ilal inad. Maksudnya isti'aratun inadiyah, dinisbatkan kepada inad. Oke kan? Ketika la yumkinu istima'ul musta'ar minhu wal musta'ar lahu. Lal wifaqi, bukan dinisbatkan ke wifaq, karena kalau wifaq adalah yumkin istima'u tarafaiha, tarafayil isti'arah. Yumkin istima'u tarafayil isti'arah, namanya al-wifaqiyah. Ba'lama, ketahuilah hal itu. Oke? Lanjut. Tumal inadiyatu, kemudian inadiyah itu tamlihiyah tulfa. Aslinya tumal inadiyatu tulfa tamlihiyatan. Tamlihiyah dari maksudnya tulfa. Tulfa ay tujad, ditemukan. Kama tulfa tahakkumiyah, berarti inadiyah terbagi menjadi dua, ada tamlihiyah dan ada tahakkumiyah. Perbedaannya semuanya melihat dari makna yang diinginkan. Semuanya melihat dari makna yang diinginkan. Oke, ada pertanyaan? Satu contoh itu bisa untuk Betul, sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya, tujuan yang diinginkan dia. Oke, selanjutnya, oke ya, kita terus. Talmihiyah tipe. Karena kalau talmihiyah dari kata lamah itu artinya mengisyaratkan. Kalau ini enggak, membuat sesuatu jadi malih. Malih itu artinya elok, unik, bagus. Malih sesuatu yang malih. Wallahu alam, itu mungkin agak tipe sedikit sekali. Atau ada ininya, komentarnya gitu. Di atas sama di bawah beda nggak? Apa? Talmihiyah semua. Wah, tipe itu. Setahu saya tipe. Wallahu a'lam. Setahu saya itu tamlihiyah. Dari kata malih. Oke. Kita lihat isti'arah lagi terbagi menjadi dua. Qaribah dengan gharibah. Di sini melihat dari min haitsu zuhur wa adamu zuhur wa khafa al-jami'. Jami' itu kalau di tasbih adalah wajh syabahnya. Melihat wajh syabahnya gampang apa enggak? Oke. Ya gampang. Itu saja. Ya tuh. Itu Omara ya rohu Al-Quran. Sehingga berani bulan cakep gara-gara yang tubuh ini dihapus, gara-gara yang rohul Quran ini dihapus. Berarti lafaz asad adalah isti'arah. Kira-kira keserupaannya apa? Gampang. Jami'nya, jami' itu alaqahnya apa di sini? Syaja'ah. Gampang banget ketebak. Ini gampang banget
gampang banget. Ini misalnya adalah, misalnya orang-orang kalau bilangnya husnul tol'ah, tampilan yang bagus. Gampang banget. Ini zahir, maka disebut sebagai isti'arah qarib. Kalau yang gharibah enggak zahir, coba kita cek. Wa idza taba qarbusahu bi ainani, wa idza ihtaba qarbusahu bi ainani. Oke, ihtaba dulu makna aslinya. Kalian tahu ihtaba enggak? Enggak, ihtaba itu duduk tapi kayak gini. Biasanya orang Arab ngasih kain di sini terus dia kayak gini. Atau duduk tangannya meluk gini, kita lihat. Jadinya meluk kayak gini. Ini namanya ihtiba. Mana saya gambarinnya ya? Duduk berarti kaki tangannya melingkar gini. Gitu lah ya. Ini duduk kayak gini. Mana yang diinginkan apa? Wa idah taba. Ihtaba itu di sini fa'ilnya adalah faros, kuda. Korbus. Korbus itu adalah pelana bagian depan. Ainan ini pelana bagian depan. Ainan itu besi kekang, besi tali kekang. Atau kita tulis tali kekang lah, nggak apa-apa lah. Ainan adalah tali kekang. Coba kita gambarkan biar mirip dengan itu. Kepala kuda, mana ya? Mulutnya ya? Ya udahlah, inilah dinosaurus ya. Udahlah. Gara-gara mulutnya. Udah. Ini korbus kita anggap ini pelananya nih. Nah ini ada pelananya. Talinya, tali yang di mulut itu dia di sini ini ke sini. Ini kaki nih. Ini tangannya. Dengkul ya. Dengkul. Lutut. Nah, ini nih yang di kayak lutut, ini korbus. Ini ainan. Yang dimaksud mau kayak gini. Kapan berarti kayak gitu? Udah kayak gitu. Ketika pengendaranya turun, maka tali kekangnya diikatin rasanya ke korbusnya. Tadinya kan dipegang kayak gini, ya kan? Begitu dia turun, diikatkan ke korbus. Nah itu maksud dari wa idah taba korbusahu bi'ainanihi. Ketika kuda mengaitkan korbusnya dengan tali kekangnya kayak gini berarti ini, maka kuda itu akan menunggu terus pemiliknya sampai pemiliknya datang. Ala kasyatima ilan sirofi zairi, sampai zahirnya kembali. Ada kemiripan? Ada kemiripannya dalam kondisi hayatun muayyanah lah, pokoknya keseramaannya. Pertanyaannya sulit dipahami, awalnya sulit dipahami maksudnya ngapain kita bakor kusobinya nih? Oh ternyata kemiripannya sama-sama, ada yang nekuk, ada yang rangkul, kayak gitulah aturan ilmiahnya.
Oke kan? Nah, ini disebut sebagai ininya ghoriba. Ini khafi, ininya khafi. La yudrikuhu illal khosoh, namanya orang-orang yang berpikir itu disebut sebagai ghoriba. Oke, dipahami. Berarti kita baca coba ya. Wa bi'tibari jami'in qariba. Istiarah melihat jami'nya ada kalanya qariba. Ka qamarun yaqra'i, ra'a itu qamarun yaqra'u. Qamarun gampang banget jami'nya. Au qariba atau qariba. Contohnya ini walidah taba qarbu sahu bi'inani. Ainan itu tali kekang, korpus itu adalah pelana bagian depan. Oke ya, gambarnya kecil banget ya. Oke lah ya. Selanjutnya, melihat jami' dan torofainnya ada 6. Nah ini. Ini kayak gini tuh kalau anak syariah tingkat 4. Kalau anak kesulitan tingkat 2. Kayak gini nih. Gambar-gambar kayak gini. Tapi singkat banget. Ada lagi? Ada pertanyaan? Saya hapus ya. Bawah. Yang di atas sudah belum? Kalau belum, kalau udah saya hapus nih karena ini ada pembagiannya ada 6 biar gampang. Selanjutnya ada pembagian lagi melihat daripada torofan dan jami'nya. Sudah ya? Ya, baik. Bismillah. Sudah, Tasya. Oke. Sekarang kita melihat di buku ada ya. Kita coba cek dulu. Istiarah. Ada kalanya ini melihat musta'ar minhu at-tarafan wal jami'. Kita lihat musta'ar minhu, musta'ar lahu, terus wajib syabah. Ada yang hissi, kemudian hissi. Ada yang hissi, aqli. Ada yang hissi wa aqli. Jami'nya, ini di bawah berarti jami'nya ya. Ada yang aqli, maka hissi, aqli wa hissi, sorry, aqli, kebalikannya hissi, aqli, jami'nya aqli. Berarti ada 6. Melihat dari torofan wal jami', maka dia ada 6. Kalau musta'ar minhu, ini musta'ar minhu, musta'ar lahu, samain semua. Kalau dua-duanya hissi, kesamaannya bisa jadi sama-sama hissi, atau bisa jadi aqli, bisa jadi hissi wa aqli.
Kalau dua-duanya akli, nggak mungkin jadi kesamaannya, nggak mungkin jadi hissi, maka kesamaannya mesti akli. Kalau ada aklinya, mesti kesamaannya akli. Maka kita contohkan satu persatu. Kita anggap ini nomor satu. Allah berfirman, fa'akhraja lakum ijlan jasadan lahu khuwar. Contoh yang kedua, wa ayatul lahumul lailu naslahu min nahar. Yang ketiga, ra'aitu qamaran yaqra'ul Quran. Oke, kita ambil tiga dulu. Fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Akhraja di situ fa'ilnya adalah Musa Samiri. Musa Samiri membuat untuk kaumnya Nabi Musa ijlan. Ijlan makna aslinya anak unta. Beneran. Yang diinginkan patung anak unta. Ini anak unta beneran. Sorry, anak unta sih, anak sapi. Patung anak sapi. Anak sapi mahsus nggak? Mahsus. Patung anak sapi mahsus. Keserupaannya apa? Asyakal. Kesamaannya adalah bentuk. Bentuk mahsus nggak? Mahsus. Berarti ini semuanya mahsus. Terus yang kedua, wa ayatul lahumul lailu naslahu. Di bahasa Arabnya naslah adalah kashful jildi, menguliti. Menguliti. Mana yang inginkan adalah apa? Menghilangkan. Kashful jildi, izalah. Kesamaannya, saya kalau nguliti kambing, yang tadinya kambing itu putih, ketika saya kuliti, dalamnya kelihatannya gelap atau terang? Gelap. Dagingnya lebih gelap daripada kulit yang warnanya putih. Begitu saya kuliti, berarti jadinya gelap kan? Allah berfirman, saya, ini kan siang nih, Allah kuliti siang. Maksudnya kuliti siang apa? Siangnya dihilangin, jadinya gelap. Iya kan? Kesamaannya sama-sama apa? Sama-sama ada sesuatu gelap, misalnya sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang lain. Maka para ulama mengatakannya kesamaannya adalah tarot tubuh amrin ala amrin akhor. Kesamaannya adalah tarot itu adanya sesuatu, munculnya sesuatu, tarot tubuh amrin ala amrin akhor. Berarti kalau di sini adanya daging setelah kulit dibuang. Menghilang kalau malam, adanya malam setelah siang dihilangkan. Maka kesamaannya adalah tarot tubuh amrin ala amrin. Tarot itu enggak hissi. Adanya sesuatu lain itu adalah amrun ma'kul. Adanya sesuatu itu adalah konsep. Itu adalah sesuatu yang dipahami dengan akal, tidak bisa terlihat. Maka dikatakan kesamaannya adalah akli. Tarot itu sendiri itu adalah masdar, arti adanya sesuatu setelah sesuatu yang lain.
Tarot tubuh amrin ala amrin, adanya sesuatu setelah sesuatu yang lain, itu dia dikatakan akli. Selanjutnya yang hissi wa akli. Ra'aitu qamara. Nggak usah saya artikan arti aslinya ya. Kesamaannya apa? Seandainya kamu mengatakan kesamaannya husnul tol'ah, tampilannya itu bagus, sekaligus wa nabahatus sya'an, kedudukannya tinggi, kedudukan tidak terlihat, maka dia isi, dia akli, dia isi. Gampang ya. Keempat, yang akli sama akli apa contohnya? Fasda, ini fasda bima tuhman. Oke, coba kita cek. Ba'athana min marqadina. Ba'athana min marqadina. Biasanya lama tawal ma, inna lama tawal ma. Di pembahasan marqadina istiarahnya mana? Marqad. Mana aslinya? Tidur. Makna yang diinginkan kematian. Tidur sama kematian sama-sama tidak ada pekerjaan di sana. Adamu zuhuril fi'al, sama-sama tidak bisa melakukan sesuatu. Maka di sini dia akli, dia akli, dia akli. Tidur nggak bisa dilihat. Yang dilihat adalah orang melakukan perbuatan, tapi tidurnya adalah amrun ma'qul karena dia masdar. Konsepnya begitu di awal. Masdar sifat itu tidak bisa terlihat. Yang terlihat adalah orangnya atau perbuatan. Maka di sini semuanya akli. Togo, makna aslinya kibr, takabur, sombong. Mana yang diinginkan kathir, kathroh, banyak. Banyak sama-sama sombong, kesamaannya sama-sama mengunggul, sama-sama isti'la, unggul. Isti'la mufrid, unggul yang benar-benar. Sombong itu dia mengungguli yang lain. Kathroh itu banyak, itu berarti unggul, tidak sedikit. Dia sombong, akli. Kathroh bisa dilihat, bisa. Maka di sini dia masuknya ke isi. Istilah mufrid, dia akli. Fasda, lanjut lagi. Fasda artinya adalah kasr, memecahkan. Di sini maksudnya adalah balil, jahran. Artinya yang diinginkan adalah tablil bil jahri wal bayan. Artinya tablil dengan jelas dan terus terang.
Jami'nya para ulama mengatakan jami'nya adalah takdir. Takdir itu maksudnya adalah ketika sesuatu sudah dipecah, maka dia tidak bisa kembali seperti semula. Ketika sesuatu sudah dijelaskan, maka dia berbeda dengan sesuatu yang belum dijelaskan. Akan ada pengaruhnya. Kalian tadinya nggak tahu misalnya yang namanya tamlihiyah. Setelah dijelaskan apa itu tamlihiyah, maka kondisinya sudah berbeda dengan kondisi sebelum dijelaskan. Itu maksud daripada takdir. Takdir itu maksudnya adalah memiliki pengaruh. Maksudnya pengaruh adalah yang mana kondisi sebelum adanya kasr dan kondisi setelah adanya kasr berbeda. Kondisi setelah adanya tabligh dengan sebelum tabligh berbeda, enggak sama lagi. Itu dimaksud sebagai takdir. Kita katakan kasr, dia hissi karena perbuatannya fisik, yang dikenai adalah fisik. Di sini dia akli, tabligh. Walaupun nanti para ulama nggak cocok ini tabligh bil jahr kan terus terang menggunakan mulut, berarti dia adalah hissi dong. Ya nanti kalian tinggal cari contoh yang lain. Ininya akli. Jadi contoh ini juga debatable. Begitu juga contoh misalnya mungkin tidur kok bisa, kan tidur bisa dilihat. Bisa jadi itu debatable. Ini contohnya debatable, ini contohnya debatable. Yang jelas kaidahnya begini, kalau secara akli melihat pembagian istiarah dari torobat dan jaminya seperti ini. Kayak gitulah ya. Contohnya masih bisa debatable. Kalau kalian nggak setuju bisa kok. Para ulama juga ini kalau dalam buku-buku kadang ini contohnya nggak tepat ila akhir. Yang contoh debatable adalah contoh nomor 6 dan kemungkinan adalah contoh nomor 4 karena tidur bisa terlihat. Perbuatan tidur kan ya. Kalau kibar sifat, kalau tidur enggak. Tidur perbuatannya ketahuan. Matanya merem, bla 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 bla. Itu tidur. Oke. Ada pertanyaan? Jaminya isti'la mufrid, mengungguli, mufrid yang berlebih-lebihan, unggul yang berlebih-lebihan. Tabligh bil jahri tabligh bil jahri wal bayan. Tabligh pas dalam kemarin itu kan ayat yang menunjukkan yang memerintahkan Nabi untuk jahar, izin untuk tabligh, untuk dakwah bil jahri. Yang sebelumnya dakwahnya rahasia untuk keluarga, circle khusus. Setelah itu beliau mendakwahkan kepada seluruh orang-orang Arab secara umum. Ada pertanyaan? Ayo khatam nih, bentar lagi nih, sedikit lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Wa bi'tibari jami'in wa tarafain ala qawlihi hissan wa aqlan sittatun, ada 6 bi ghairi main, tanpa ada kebohongan. Main ay kadzib. Berarti wal isti'aratu bi i'tibari jami'in sittatun khabarnya. Bi ghairi main. Titik itu penjabarannya. Lanjut. Wal lafdhu in jinsan faqul asliyah wa tabaiyatun ladal wasfiyah. Ini isti'arah
Aduh. Coba definisikan ulang isti'arah. Topik. Apa, Mas Aris? Isti'arah itu sendiri apa? Apa? Enggak, lafzun musta'malun fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatil musyabahah fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatil musyabahah ma ila akhirih gitu aja ya. Mari nanti mana ya? Berarti kalau ditanya nih, fa'akhrajalahu ma'ijalan jasadal akhwar, ada isti'arah enggak? Ada. Isti'arahnya mana? Ijlan. Isti'arah kan? Ini isti'arah. Naslah isti'arah. Qaman isti'arah karena ustumilah di lima muti'an lalu. Ini isti'arah. Ini isti'arah. Ini isti'arah kan ya? Kemudian bisa nggak kita nyebut ini adalah lafzul musta'ar dan isti'arah? Kapan kita sebut ini sebagai lafzul musta'ar? Kalian kan di tempat yang lain bilang isti'arah itu punya 3 rukun. Ya nggak sih? Isti'arah punya 3 rukun. Rukun pertama lafzun musta'ar minhu musta'ar lahu. Loh, lafzul musta'arnya mana kalau di sini? Ya ini yang dibiruin kan? Padahal kita tahu sendiri tadi yang dibiruin bukan lafzul musta'ar, dia adalah isti'arah itu sendiri. Gimana? Perlu diulang. Kalau saya bilang nih, marfat isti'arah apa lafzul musta'ar? Isti'arah itu sendiri karena marfat adalah lafzul musta'malun fi ghairi ma udi'alah kan? Tapi kenapa kita sebut lafzul musta'ar? Kapan? Nah, biar kalian nggak bingung, ini kalau kita mendefinisikan isti'arah sebagai isti'malul lafzi fi ghairi ma udi'alah. Kalau kita mendefinisikannya sebagai isti'malul lafzi. Jadi kalau pakai definisi ini, kawan-kawan, coba kita perhatikan nih. Kalau definisi pertama kita bilang ijlan adalah isti'arah itu sendiri. Ya kan? Kalau definisi isti'arah itu apa sih? Isti'malul lafzi, ada penggunaan lafaz. Penggunaan lafaz berarti lafaznya atau bukan? Berarti sifatnya si mutakalim kan? Mutakalim menggunakan lafaz ijl yang harusnya aslinya anak sapi digunakan untuk patung anak sapi. Penggunaannya adalah sifatnya siapa? Si pembicara. Pembicara berarti isti'mal ini kalau definisi itu adalah sifatnya pembicara. Berarti apa? Saya, contoh misalnya saya nih menggunakan lafaz ijl, meminjamnya dari anak sapi, saya gunakan untuk patung anak sapi. Maka ini kalau pakai definisi yang kedua, ini namanya lafzun musta'ar. Isti'arahnya itu apa? Sifatnya pembicara. Kalau definisi pertama, isti'arah itu apa? Bukan sifat pembicara, tapi lafadznya itu sendiri. Namanya isti'arah. Jadi jangan bingung. Berarti penggunaan ini, kalau kalian bilang al-isti'arah itu arkanuha salasa, berarti pakai definisi ini. Definisi ini sehingga menimbulkan ada yang namanya lafzul musta'ar. Musta'ar itu musta'ar lahu. Kalau isti'arah pakai definisi ini, rukunnya cuma ada 2. Misalnya adalah musta'ar itu sama musta'ar lahu.
Oke ya, itu ada di beberapa buku mengatakan kalau pakai ini yang ada 3 ini berarti menggunakan definisi yang kedua. Nih biar kita ketahuan nih, coba kita ibaratkan kenapa dinamakan isti'arah nih. Berarti begini, lafaz makna. Ibarat kata makna itu adalah orang. Ibarat kata lafaz itu adalah bajunya. Setiap orang punya bajunya masing-masing. Makna sapi, anak sapi. Anak sapi makna ini, orang ini punya baju namanya Ijl. Berarti si Ijl miliknya si anak sapi. Kemudian di sini patung, maknanya, lafadznya, pakaiannya namanya timsal, patung lah ya. Saya sebagai pembicara, nah ini ilmu sama pembicara al-mutakallim, minjem ngomong ke anak sapi, saya pinjem baju kamu yang seharusnya digunakan untuk ini, saya pinjamkanlah untuk ini. Berarti mutakalim istar, yang dipinjam apa? Lafaz ain jim lam. Meminjam lafaz ain jim lam, baju ain jim lam dari anak sapi untuk patung anak sapi. Ista'ar hada min hada li hada. Makanya disebut sebagai ini ista'ara ijl min anak sapi li patung. Berarti ijl kan secara bahasa maf'ul bih kan? Berarti ijlnya disebut sebagai musta'ar. Anak sapi jatuh setelah min anak sapi, musta'ar minhu. Untuk patung musta'ar lahu. Oke, selesai. Itu bagian daripada. Oke, belum sih. Lanjut. Nah, ada pertanyaan? Ini perumpamaannya nih. Ini perumpamaannya disebut sebagai isti'arah, yaitu penggunaan, peminjaman. Oke, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lihat, balik lagi pembagian isti'arah lagi. Isti'arah melihat lafadznya, bentuk lafadznya apa. Apabila isti'arah bentuk lafadznya adalah isim jenis yang tidak mustaq,
Isim jenis itu artinya isim yang artinya yasduk ala kathirin, yang bisa afrodnya bisa banyak, yang afrodnya banyak. Di sini bisa masuk isim jenis yang menunjukkan arti zat, bisa yang menunjukkan arti makna, bisa juga alamun masyhurun bisifat, karena alam masyhurun bisifat kemarin alamnya bisa banyak ditakwilan. Jadi ini adalah isim jenis takwilan, isim jenis secara takwil. Oke. Yang dat, nih contohnya di sini, di antara ini ada isim jenis nggak di sini? Isim jenis yang ghairu mushtaq ada nggak? Ini, sapi. Kalau saya bilang anak sapi, yang dimaksud anak sapi yang mana? Ya bisa anak sapi ini, bisa anak sapi ini, bisa anak sapi ini. Jadi dia isim jenis. Mushtaq apa enggak? Enggak. Maka disebut sebagai asliyah. Ini namanya isti'arah asliyah karena lafaznya begitu. Omar, isim jenis bukan? Isim jenis. Mushtaq enggak? Ghairu mushtaq. Berarti dia masuk kategori ini. Nih. Kamu bilang membantai itu aslinya ngapain sih bantai? Bukan nih. Pembantaian itu artinya pembunuhan kan? Kamu bilang kemarin telah terjadi pembantaian PSIS. Iya kan? Kemarin telah terjadi pembantaian PSIS Semarang misalnya. Loh, pembantaian itu adalah membunuh. Di situ nggak ada yang terbunuh, tapi mereka kalah babak belur, ya kan? Berarti itu majas bukan? Majas. Pertanyaannya, pembantaian kotlun, misalnya kamu bilangnya nih, hasola kotlu RRI. Tahu RRI kan? Hasola, telah terjadi kotlu RRI. Kotlu makna aslinya adalah membunuh. RRI itu e-sport. RRI e-sport. Dan mereka orang-orangnya nggak terbunuh, tapi kalah telak. Kesamaannya sama-sama misalnya dalam kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Berarti kotel itu artinya terbunuh. Oke, kotel ini isim jenis nggak? Jenis, karena bisa kotel ini, bisa kotel ini, bisa itu. Kemudian mushtaq apa enggak? Ghairu mushtaq dong. Yang mushtaq isim fa'il, isim maf'ul. Maka dia contoh yang isim jenis yang berupa makna. Makna itu maksudnya ini bawahnya masdar. Kalau yang enggak, contohnya yang ijl sama Omar, Asad, itu semua contoh yang enggak. Kalau contoh yang ini, kamu bilang aja ro'aitu la'ibtu al-qurrata ma'a Ronaldo. Padahal kamu mainnya bukan sama Ronaldo, cuma karena teman kamu mainnya jago banget. Ngomong lah ya para pengagum Messi, tidak Messi ma'a Ronaldo atau ma'a Messi, terserah. Pertanyaannya, yang diinginkan Messi atau Ronaldo beneran? Bukan. Yang diinginkan orang yang jago main. Kok bisa nama orang? Bisa, asalkan dia masyhurun bisifat. Bisa. Orang yang terkenal dengan zat tertentu bisa dijadikan isti'an. Saya main sama bla-bla ila akhirih. Ada pertanyaan? Oke, berarti ini namanya isti'arah asliyah.
Ini asliyah. Di sini isti'arah tabaiyah. Tabaiyah. Isti'arah tabaiyah itu ketika isim jenis mustaq, fi'il atau huruf. Mana isim jenis mustaq? Marqad dari kata ruqad. Kalau marqadnya masdar berarti ini maksudnya keaslian, berarti dia yang makna. Ini kalau marqad dia masdar berarti dia asliyah. Oke. Kemudian toho mustaq fi'il, jadi dia tabaiyah. Di sini tabaiyah, di sini tabaiyah ila akhirih. Ada pertanyaan? Pengen contoh yang huruf sama isim jenis mustaq. Oke. Mana yang bisa saya hapus? Atas. Ya, mana ya? Apa udah difoto belum tadi? Oke, di atas nih. Isim jenis mustaq. Nih, kan ada nih bilang nih, telah terjadi pembantaian RRI. Terus saya bilang, qatilu RRI Oni. Qatilu RRI Oni. Qatilu adalah yang membunuh, pertanyaannya. RRI terbunuh nggak? Nggak terbunuh. Berarti dia majas. Lafaznya isim jenis nggak? Isim jenis mustaq nggak? Mustaq. Jadi yang membantai RRI adalah Oni. Nah, berarti ini isim jenis mustaq. Oke. Tempat terbantainya wa maqtaluhu fi land of down. Wa maqtaluhu fi ardil fajri. Tanah fajar. Land of down itu tanah fajar. Land of down. Tanah fajar. Oke ya. Berarti wa maqtaluhu pembantaiannya maksudnya adalah kekalahannya, telaknya di mana? Di land of down, tanah fajar. Oke, dia isim jenis gak? Isim jenis. Mustaq gak? Mustaq, karena dia isim makan. Isim makan mustaq minal masdar. Ada pertanyaan? Oke, contoh yang huruf. Nah, contohnya biasanya usul libanakum, tapi di sini beliau isyarat pakai contoh yang lain. Oke, biar kalian pahami. Faltaqatahu alu fir'auna. Coba lanjutannya gimana? Asfa. Faltaqatahu alu fir'auna. Langsung ya, liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Kita lihat dulu lam nih. Lam itu artinya supaya, untuk, bertujuan. Ini mana asli? Lam kan artinya untuk, supaya, bertujuan, atau karena, atau yang kita sebut sebagai illah. Ya kan ya? Keluarga Firaun lagi di samping Nil. Tiba-tiba ada bayi imutnya, comelnya ada bayi, bagus banget, wangi. Diambillah. Tujuannya untuk apa diambil kira-kira? Masa biar jadi musuh? Tujuan untuknya apa? Tujuannya untuk apa? Biar jadi pelipur lara. Makanya qurratu ainin li walak. Iya kan? Ini biar hidup, biar rumah kita tambah rame. Saya ambil aja ya. Berarti tujuannya adalah untuk membuat rame. Tapi di sini dibilangnya liyakuna lahu aduwan wa hazana. Masa
Nabi Musa, Musa kecil dipungut oleh keluarga Fir'aun supaya menjadi musuh, bertujuan untuk menjadi musuh dan menjadi kesedihan. Cocok nggak kalau artinya bertujuan? Tidak. Berarti artinya bukan supaya untuk bertujuan, tapi diartikannya apa? Yang nantinya. Di sini diartikannya adalah yang nantinya, yang kemudian hari. Ini disebut sebagai akibat. Akibat itu nantinya, yang nantinya, karena ini nggak mungkin diartikan sebagai ilah, karena ilahnya justru menjadi qurratu ainin li walak. Kalau di bacaan orang-orang Mesir bagus banget, qurratu ainin li walakala, seolah-olah ya walakala bagi kamu enggak, wahai Fir'aun. Coba kalian kalau dengar ayat para qori-qori Mesir lama di ayat itu, seolah-olah kayak bilang qurratu ainin li, bagi saya Siti Asiyah, walakala, seolah-olah bagi kamu enggak. Karena lanjutannya lah, iya kan? Qurratu ainin li walakala. Oke, berarti di sini lam makna aslinya ini, tapi nggak mungkin karena mereka memungut bukan bertujuan agar menjadi musuh. Terus lamnya diartikan apa di sini? Lamnya digunakan untuk arti akibat. Akibat itu artinya yang nantinya, yang kemudian hari. Akibatuhu, nantinya. Nah, itu disebut. Berarti lamnya di sini terjadi ada isti'arah. Lafadznya apa? Lafadz lam yang tadinya lil ta'lil, lil illah digunakan untuk lil aqibah, lamul aqibah. Berarti terjadi isti'arah di sana, namanya isti'arah tabaiyah. Asliyah sama tabaiyah. Ada pertanyaan? Berarti pembagian asliyah dan tabaiyah melihat dari lafadznya. Kalau lafadznya isim jenis ghairu mustaq, ada kalanya lafzat, ada kalanya maknan, menunjukkan dat atau alam masyhur bi sifat, itu masuknya asli. Kalau dia isim jenis mustaq, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, fi'il, harf, itu masuknya itu isti'arah tabai. Pertanyaannya, asal kan asli, tabak kan ngikut. Kenapa dikatakan isti'arahnya ngikut? Saya ngomong dari sini deh. Kalian kalau penasaran nanti di balik panggung lah ya. Karena ini terjadinya tidak langsung di fiilnya. Jadi kalau di fiil sama isi mustaq, terjadi isti'arahnya tidak di khotilnya, tidak terjadinya di tohu, tapi terjadi di masdar dulu. Maka karena terjadi isti'arahnya awalnya di masdar, kemudian dicetaklah fiil, dicetaklah isim fa'il, dicetaklah isim zaman, dicetaklah isim makan, maka isim makannya udah ngikut ke masdarnya. Nah kalau yang harf, karena ngikut kepada muta'alaq makna harfnya, itu adalah tempatnya masing-masing sendiri lah. Penamaan kenapa disebut sebagai tabaiyah, kenapa disebut sebagai asliyah, ada tempatnya. Kalau penasaran kita di balik panggung akan saya jelaskan. Oke, coba kita baca baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal lafdu wal lafdul musta'ar in jinsan, in kana jinsan, maksudnya jinsan ghairu mustaq. Faqul, katakanlah al-isti'aratu asliyah, baik mana di mahdhuf. Wal lafdu jadi mubtada, khobarnya syarat dan jawabnya. In jinsan in kana jinsan. Faqul, dia atau al-isti'aratu asliyah. Kalau lafadznya isim jenis ghairu mustaq, maka isti'arahnya asliyah. Wa tabaiyatun diatofin ke asliyah. Wal isti'aratu tabaiyah kapan? Ladal wasfiyah, ketika isim jenisnya mustaq. Wasfiyah itu maksudnya mustaq, yaitu apa saja? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, itu semuanya mustaq. Wal fi'li, dan yang kedua ketika lafaznya berbentuk fi'il.
wal fi'liyah dan fi'liyah wal harfi, dan ketika lafaznya berbentuk huruf. Contohnya halus sufi yang tipu annahul munibul wa mufi. Halus sufi yang tipu annahul munibul mufi. Mana di mananya kira-kira menurut kalian? Yang aneh di mana menurut kalian ini? Halus sufi yang tipu annahul munibul mufi. Halun sufi di sini artinya apa? Orang yang hatinya kosong dari hal-hal buruk. Man sofa qalbuhu minasyahawat dan minal akhlak ar-radiyah. Orang yang hatinya murni dari akhlak-akhlak buruk. Yang tiku annahul munib al-mufi. Munib yang film, movie kan film ya. Oke. Halus sufi, kondisinya sufi. Dia orang sufi itu suka pendiam, matanya suka melihatnya ke bawah, nggak banyak cincong, sholat, zikir, baca buku dan lain-lain, nggak gibah, nggak nginin orang, suka menutupi aib orang. Inilah sini halus sufi yang tipu annahul munib. Munib artinya mahakol sebelum biza atau setelah biza. Lanjut, munib orang yang kembali, orang yang menuju Allah. Al-mufi, orang yang memenuhi hak-hak Allah. Al-mufi itu artinya orang yang memenuhi hak-hak Allah. Al-mufi li huquqillah. Al-mufi li huquqillah. Al-munib yang kembali kepada Allah, meninggalkan syawagil ad-dunya. Al-munib itu orang yang kembali kepada Allah dan meninggalkan, tidak memperhatikan dunia. At-tarik li syawagil ad-dunya. Kata mana ininya? Yanti, karena kondisi tidak bisa berbicara. Mana aslinya berbicara. Mana yang diinginkan apa kira-kira? Menunjukkan ya dulu. Kondisinya, sifatnya sufi itu menunjukkan bahwasanya dia memang orang-orang yang menuju Allah, tidak peduli terhadap syawagil dunia, dan dialah orang yang memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mahal syahidnya ada di yang tipu. Ada pertanyaan? Oke ya, halus sufi yang annahul munibul. Ada pertanyaan sampai sini? Kawan-kawan semuanya, kita baca teks yang akan saya kirim. Sudah cukup materi kita pada sore hari ini, insyaallah sampai ke sini. Setelahnya kita akan bahas isti'arah mujarradah, musyafah, makniyah ila akhirih. Insyaallah kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Coba kita kirimkan kisah ini. Maghrib jam berapa sekarang? Benar banget ya, benar lagi ya. Kita kalau mulainya lebih cepat lebih enak nih sebenarnya. Kalian di sebelah situ ada sinyal nggak? Nggak ada sinyal. Sensor.
Baik, ada ini nggak, Baik? Terus saya tidak pernah kirim sesuatu nggak ya di sini ya? Oh, udah, yang di sini aja nih, yang sudah pernah saya kirim. Saya titipin nih. Wah, saya titipinnya juga mau masuk ya. Yang dikirim tuh yang di sebelum reminder, sebelum foto-foto, sebelum foto saya pertemuan kemarin. Motor. Ada temu motor. Saya ngirim dua gambar, ada motor sama satunya hal ada buka maktub. Ada temu yang motor. Hah? Kok buka? Kita baca kisah al-motor. Mantap. Ayo kita baca. Seperti biasa kita akan baca kisah sebelumnya. Boleh minta tolong Bang Edi fotoin ya, seperti biasa. Oke. Siapa yang mau baca selain Aufa? Coba Mas Aris baca, Mas Aris. Motor. كنت أمشي على البحر كالعادة في أثناء الغرة في وسط اليوم جميل وطبيعة Fotobi'ati Ajmala, Masya Allah. Ada dulu ya, potong dulu maaf. Ini ada dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, Mas Aris lanjut. فصادفت امرأة تمشي مع كلبها فجرى بيننا حديث في آخره قالت لي وأخيرا توقعه أن تمطر الأسبوع القادم الأسبوع القادم فقلت لها لماذا؟ دعينا نستمع في هذا اليوم الرائع فردت لا انظر إلى لون ورق الشجر كيف أصبح باردا وكذلك الغزال
الجزيرة تحتاج إلى أن نشرب فقلت لها مخرجا صحيح معك حق. Bacanya apa itu? Qultu laha mukhrajan. Ada yang nggak diketahui artinya nih? Aku berjalan di pantai yang maksudnya bukan di laut ya. Seperti biasa di tengah-tengah khalwat saya, di tengah-tengah udara yang indah dan alam yang lebih indah lagi, masya Allah. Fasodaqtu, aku berjumpa dengan seorang perempuan yang berjalan dengan anjainya. Fajaro bainana hadir, lalu terjadilah percakapan di antara kita. Fi akhirihi qalat, di akhir dia berkata, yutawaf akhiran, finally, akhirnya yutawaffa wa yutawaffa. Diprediksi tawaqqu'an, diprediksi minggu depan akan hujan. Minggu depan akan hujan. Tumtir ay tumtir sama'u. Fakultu, aku langsung merespon. Responnya apa? Limadha? Kenapa hujan? Da'ina nastamti'u bihadal jawir ra'i'. Biarin aja kita nikmati udara yang indah ini, suasana cuaca yang indah ini. Dia menjawab, faradak, la, enggak. Ungkur ila launi waraqis syajar. Coba lihat warna daun itu. Kaifa asbaha bahidan. Dia sudah menguning, ya, warnanya udah layu. Wa kadzalikal ghazal, begitu juga kijang rusak fil jazirah, di pulau ini. Dia perlu minum. Lalu aku berkata, faqultu laha mukhrajan. Sahih, benar. Kamu benar. Orang sini ngomong gini seringnya. Enta lek hak alayya. Hak alayya berarti kamu benar. Hak alayya. Alish hak alayya. Jadi kamu benar. Muhraj dari kata apa sih? Akhraja yuhriju artinya apa? Bukan akhraja yuhriju. Kalian itu misalnya nih, Aufa suka kentut, iya kan? Saya ngomong ke kawan-kawan di depan umum bilang, si tukang kentut. Saya namanya uhrijuhu. Taufik naksir sama cewek, cerita sama saya, rahasia banget. Saya ceritain ke orang-orang. Ketika saya menceritakan, namanya saya uhriju Taufik. Mana uhriju? Secara letterlocknya apa? Membuat orang dalam kondisi tidak enak. Oke ya? Membuat orang terjatuh dalam haraj. Haraj itu adalah sesuatu yang sulit. Di amrin sya'bin. Namanya akhraja yuhriju. Mukhrajan berarti dia ngerasa dia yang tidak enak karena tadi dia pengen seperti itu, ternyata dijawab, maka dia merasa mukhrajan, merasa tidak enak. Langsung bilang iya kamu benar. Terus lanjut. Amantu fi kalamiha wa fi raddi wastaw'amtu kam annani la ufakkiru illa fi nafsi. Uridu an yakuna al-jam'u musyammasan mushmisan faqat min ajli an astamti'a ana terus wala ufakir anna malai ila kainatil hayya ta'tamidu ala al-amtari wal uyun wa annaha kullaha tanzilu biqadarin minallahi wa hikmatin. Apa bedanya qadar sama qadar? Yang takdir yang mana? Yang qadar. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Qadar itu artinya takdir. Kalau qadar artinya ukuran. Kira-kira. Ada yang bertanyakan nih, ta'ammaltu fi kalamiha wa fi raddi wastaw'atu. Istaw'atu artinya apa?
memahami. Orang Mesir kalau ngomong memahami pakai istau'abtu. Atau orang Arab beberapa ngomongnya istau'abtu. Saya langsung memahami betapa saya egois. Ananiyun artinya egois. La ufakiru illa fi nafsi. Yang aku pikirkan hanya diriku. Aku pengen udara ini, cuaca ini cerah, min ajli an astamti'ana, agar saya bisa bersenang-senang menikmatinya. Walau fakir, saya tidak berpikir bahwa saya ada jutaan, malah ini jutaan makhluk hidup yang bergantung kepada hujan dan awan. Wa annaha kulluha tanzil bi qadarin min Allah, dan semuanya itu sebenarnya turun karena takdir dari Allah dan hikmah darinya. Nah, setelah percakapan ini, coba baca. Wa min ba'diha sirtu al-nuru ila al-jawi syaklin mukhtalifin tamaman. Aywa. Fal harbu lahu hikmah wal rutubatu laha hikmah wal jafafu lahu hikmah wal mataru wal thalju wal riyahu wal ra'du kullun lahu hikmah. Rutubah apa? Lembab. Terus Hikmatun lima fihi khairun bil kauni kulli wa laysa li ahmad bi dhayqin afwan bidiqi ufuqi. Diqul ufuk itu artinya apa? Berpikiran sempit. Ahmad itu si penulis. Semuanya punya hikmah sebenarnya, tapi bagi Ahmad itu tidak ada karena Ahmad berpikiran sempit. Oleh Sali Ahmad bidiqi ufuk, sebab pikirannya yang sempit. Kemudian habis itu bagus banget terakhirnya al-yawm al-jawu kana mumtiran wa mulabbadan. Mulabbadan itu mamlu'an, penuh. Wa mulabbadan bil hujur. Terus wa'adatan raddatu Raddatu fi'li fi'li takun ya satir. ya satir. Limadha hadha al-yawm iya walakin al-yawm qultu subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa itu, aduh, ya Allah, apa sih hujan? Biasanya kayak gitu kalau lagi hujan. Tapi gara-gara percakapan dia bersama perempuan yang makan jainya, dia berkata subhanallah, alhamdulillah. Ternyata dia bisa. Oke, itu kisah yang bisa kita baca. Makanya mungkin itu adalah kita agar bisa berpikir jernih, kita mungkin harus melihat banyak POV dari banyak orang ya. Walaupun bukan berarti kita harus mengikuti POV mereka, tapi paling tidak kita bisa menyikapi sesuatu. Ada orang yang kita nggak tahu dia kayak bisa diatur, ternyata dia memang lagi ada banyak masalah misalnya di mananya, akhirnya kita bisa ajak dia berbicara dan lain-lain. Ya misalnya kebijakan pemerintah bisa jadi, maksudnya bisa jadi kayak misalnya orang yang kemarin yang di Pati itu pajaknya di atas 100% ya. Ternyata kalau kata Ferry Irwandi yang pernah bekerja di Menteri Keuangan, Ferry Irwandi yang mengkritik pemerintah misalnya, tapi dia juga ternyata menganggap pajak kalau kayak gitu mah emang hitung-hitungnya kadang kayak gitu. Bisa jadi lebih dari 100 per daerah masing-masing beda. Nah, jadi bisa jadi maksudnya nggak mesti sesuatu yang kelihatannya buruk, padahal ternyata setelah dijelasin memang itu penjelasannya seperti itu. Atau POV orang tuh masing kita harus paling tidak tahu banyak POV orang. Ya misalnya kenapa sih ini kayak gini? Misalnya kamu tidak suka sama PPM-nya atau Indra PPU, ya ngapain ini sebenarnya di sono? Terus kamu ngeritik bla 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 bla. Ternyata pas ditanyain sendiri, POV mereka ini bukan tugas kami. Karena kan sebenarnya PPM itu mirip kayak KBRI ya, ngurusin seluruh mahasiswa. Padahal yang ngurusin seluruh mahasiswa kan KBRI. Ini di sini. PPM kan harusnya ngurusin pergerakannya, ya. Ngurusin pergerakan di bagian apa? Tapi keamanan diurus sama DKKM. Kayak kondisinya Indonesia kan ya? Ada permasalahan apa ya? Tanyakanlah. Ini kisah ini memberitahukan kita bahwasanya kita harus memiliki banyak sudut pandang agar sikap kita tidak terlalu terburu-buru, agar sikap kita
yang kita hasilkan itu mata. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lukatika wa midada kalimatika kullama katabana diruna wa ta'ala dikril wafil. Alhamdulillah, silakan. Ini pada sholat. Ini mau isi akhir dulu.